Baik, kami dari kelompok 2, kelas lingkungan bisnis E013, izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengelola komunikasi dan memimpin tim dari bab 18 dan bab 19. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dan dengan hormat atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu Dr. Anda E.C. Diah Ratnawati, MM. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai perkenalan dan isi materi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang membawakan materi bab 18 dan bab 19 tentang mengelola komunikasi dan memimpin tim. Baik, perkenalkan saya sendiri Ahmad Aliata dengan nomor MPM akhir 131. Lalu ada rekan saya Safira dengan NPM akhir 134. Lalu ada Anissa Bella Saputri dengan NPM akhir 135. Lalu ada Tiger White APG dengan NPM akhir 138. Lalu ada Rizky Vina Arlita dengan NPM akhir 153. Lalu ada Felix Widyadana dengan NPM akhir 157. Dan yang terakhir ada Sheira Widya dengan NPM akhir 168. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi dan prosesnya. Komunikasi adalah proses saling bertukar dan memahami informasi yang melibatkan dua orang atau lebih, biasanya dengan tujuan untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Dalam prosesnya, komunikasi terbagi menjadi dua unsur, yakni pengirim dan penerima. Pengirim ini mengubah ide menjadi simbol atau pesan, lalu menyampaikannya melalui berbagai saluran komunikasi, berupa laporan formal, pembicaraan melalui telepon, rapat terbuka, maupun dari surat dan memo, atau pesan elektronik. Penerima menafsirkan pesan tersebut untuk memahami maknanya. Proses komunikasi akan diakhiri dengan umpan balik, yaitu respon dari penerima yang penting untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan tepat dan komunikasi menjadi lebih efektif. Saya akan menjelaskan mengenai berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni saluran komunikasi, kemampuan persuasi, perbedaan gender, dan menyimak. Saluran komunikasi ini merupakan media yang digunakan untuk menyalurkan informasi, yang dimana dalam saluran komunikasi ini terdapat hierarkis kekayaan saluran yang dapat mempengaruhi setiap pengambilan keputusan untuk menyalurkan informasi, yang dimulai dari kekayaan tertinggi, yakni secara langsung bertatap muka, yang dimana kita dapat memberikan pengalaman langsung dan tanda-tanda, serta menerima umpan balik dengan segera terhadap proses penyampaian informasi dengan orang lain. Lalu yang tingkatan lebih rendahnya lagi itu melalui telepon. Ketika kita menyampaikan informasi melalui telepon, kita memiliki keterbatasan visual untuk melihat postur tubuh dan bahasa-bahasa nonverbal lainnya. Tetapi melalui telepon kita bisa menerima informasi melalui emosional yang dihasilkan dari suara pengirim. Yang di bawahnya lagi itu ada yang namanya olah pesan instan dan email atau pesan elektronik. Nah, jadi tingkatan ini itu hanya terbatas dalam memberikan tanda-tanda visual yang berada pada sebuah email atau olah pesan instan dan memberikan efek timbal balik atau umpan balik yang cenderung kurang cepat atau di bawah dari media telepon. Lalu ada media yang lebih kurang kaya lagi, seperti halnya surat dan memo. Nah, surat dan memo ini memiliki keterbatasan, yakni hanya tanda-tanda visual yang dihasilkan di dalam surat dan memo, dan proses umpan balik yang cenderung lebih lambat dari sebelumnya. Dan salah satu surat dan memo ini merupakan salah satu media tertulis yang digunakan untuk mengomunikasikan sesuatu secara pribadi. Nah, hierarkis terendah atau yang paling tidak kaya ini disebut komunikasi yang tertulis untuk perorangan atau bukan secara pribadi. Nah, contohnya itu seperti pamflet, buletin, atau bahkan saluran komunikasi umum lainnya. Nah, saluran ini tidak ditujukan oleh satu orang pribadi, sehingga proses umpan balik pun tidak dapat terjadi
dan tanda-tanda yang dihasilkan pun juga tidak dapat diterima oleh semua orang dengan sama. Lalu ada kemampuan persuasi. Nah, kemampuan persuasi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki manajer untuk menyampaikan informasi, bukan hanya memberikan suatu informasi, melainkan terlibat untuk menyimak, untuk memahami minat dan kebutuhan, dan untuk mendorong orang lain agar mencari atau melakukan solusi bersama. Nah, berbeda halnya dengan kita hanya membicarakan pernyataan, persuasi ini lebih mengarahkan informasi yang kita miliki agar dapat tersampaikan dengan orang lain, dan bagaimana informasi tersebut dapat menjadi satu tujuan dan solusi untuk menggerakkan orang lain. Nah, perbedaan gender itu adalah faktor yang ketiga. Jadi perbedaan gender ini dapat mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, yakni misalnya perempuan itu lebih cenderung untuk membangun hubungan komunikasi melalui pendekatan, hubungan, dan partisipasi. Sedangkan laki-laki itu lebih cenderung membangun sebuah prestasi dan menonjolkan keahlian atau kemampuan melalui komunikasi yang disampaikan. Jadi bila perempuan itu cenderung untuk membangun relasi dan hubungan serta tidak menonjolkan kemampuan, laki-laki justru berbanding terbalik dengan menonjolkan pengetahuan dan kemampuan mereka dan menggunakan gaya komunikasi untuk menyampaikan atau bercerita. Dan perbedaan yang paling mencolok itu adalah dalam postur tubuh, yakni jika perempuan itu cenderung untuk berbicara secara menjaga jarak atau bahkan menunduk, maka laki-laki ini cenderung lebih banyak berinteraksi secara aktif seperti menunjuk, membuat atau memakai ruang yang lebih dalam berposisi duduk atau bahkan menjelaskan sesuatu. Nah, gaya komunikasi yang berbeda ini dapat menjadi sebuah manfaat bagi manajer dalam menganalisis dan mengembangkan potensi bakat yang dimiliki setiap pegawainya yang memiliki perbedaan dari gender ini. Ya, dan yang terakhir adalah menyimak. Jadi menyimak ini adalah proses ketika seorang manajer itu dapat memahami dengan perasaan dan fakta suatu pesan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, menyimak ini membutuhkan pengetahuan, energi, dan keahlian dalam memahami makna atau pesan yang diterima. Baik, materi terakhir yang bisa saya sampaikan adalah saluran komunikasi formal. Nah, jadi saluran komunikasi formal ini merupakan jalur komunikasi resmi yang mengikuti struktur organisasi seperti rantai komando dan pembagian tugas. Nah, komunikasi ini mengalir dalam 3 arah. Yang paling utama yakni ke bawah, ke atas, dan horizontal. Komunikasi ke bawah berasal dari manajemen puncak kepada bawahan, berisi arahan seperti implementasi, strategi, instruksi kerja, prosedur, umpan balik kinerja, serta penanaman nilai organisasi. Sebaliknya, komunikasi ke atas mengalir dari bawahan ke atasan, mencakup laporan kinerja, keluhan, saran perbaikan, hingga informasi keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan. Nah, sementara itu, komunikasi horizontal terjadi antar pegawai atau antar departemen untuk koordinasi, pemecahan masalah, dan pelaksanaan proyek bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait solusi komunikasi tim. Penelitian tentang komunikasi tim khususnya itu berfokus kepada 2 karakteristik. Yang pertama, jaringan tersentralisasi, dan yang kedua, jaringan terdesentralisasi. Untuk yang pertama, jaringan tersentralisasi itu adalah jaringan di mana para anggota tim harus berkomunikasi melalui seorang individu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Sedangkan dalam jaringan terdesentralisasi, para individu dapat bebas berkomunikasi dengan sesama anggota tim, dan para anggota sama-sama memproses informasi di antara mereka sampai semua orang menyepakati sebuah keputusan. Lalu ada saluran komunikasi pribadi.
Nah, saluran komunikasi pribadi ini disebut juga dengan komunikasi informal karena biasanya pegawai-pegawai itu selain berbicara atau berkomunikasi terhadap suatu pekerjaan, mereka akan berkomunikasi di topik yang berbeda. Nah, di sini juga ada 3 jenis saluran komunikasi pribadi. Yang pertama yaitu jaringan pribadi, di mana jaringan pribadi ini terdiri dari seperti bagaimana membangun jaringan sebelum memerlukannya, terus juga jangan pernah untuk makan sendirian. Jadi diperlukan untuk pegawai itu berkomunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga, buatlah solusi menang-menang. Lalu untuk yang kedua dasar lantingan, dan yang ketiga ada komunikasi tertulis, yaitu yang pertama hormati pembaca. Langkah-langkah dalam mengkomunikasikan komunikasi tertulis ini, yang pertama yaitu komunikasi tertulis, dari mana yang pertama yaitu hormati pembaca, dan yang kedua ketahui poin dan langsung membahasnya, jadi jangan sampai bertele-tele. Lalu yang selanjutnya menulis dengan jelas poin-poin tersebut, dan yang terakhir memiliki opini kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dialog. Nah, dialog sendiri adalah proses komunikasi kelompok untuk memahami berbagai sudut pandang secara mendalam. Dialog menekankan keterbukaan, saling mendengar, dan tidak memaksakan pendapat. Dengan sikap saling menghargai dan kepercayaan, dialog menghasilkan komunikasi yang lebih bermakna dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya ada perbedaan dialog dan diskusi. Dialog dan diskusi memiliki perbedaan dalam tujuan dan proses. Diskusi berfokus pada penyampaian serta mempertahankan pendapat, sedangkan dialog menekankan pemahaman bersama, menggali perspektif, dan membangun hubungan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas. Komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi oleh organisasi atau individu saat terjadi situasi darurat atau masalah besar yang dapat merusak reputasi operasional atau kepercayaan publik. Nah, di sini peran manajer harus memiliki 4 keahlian utama. Yang pertama yaitu harus menjaga fokus. Para manajer juga belajar untuk menjalin komunikasi mereka untuk mencerminkan harapan dan optimisme pada saat yang sama untuk mengakui kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap terlihat. Nah, tugas manajer adalah segera keluar untuk meyakinkan kembali para pegawai serta merespon kepentingan publik. Terus yang ketiga yaitu ungkapkan kebenaran meski pahit. Mengungkapkan kebenaran dengan segera mencegah rumor dan kesalahpahaman. Yang keempat yaitu sampaikan sebuah visi masa depan, di mana momen krisis menyediakan peluang bagi para manajer untuk mengkomunikasikan sebuah visi akan masa depan yang lebih baik dan mempersatukan semua orang menuju tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada umpan balik dan juga pembelajaran. Secara definisi, umpan balik terjadi saat penerima memberikan respon atau pesan balasan kepada pengirim. Tanpa adanya umpan balik, komunikasi hanya bersifat satu arah dan rentan terhadap kesalahpahaman. Bagi seorang manajer, umpan balik sangat penting untuk pembelajaran suatu organisasi karena dengan mendengarkan umpan balik, manajer bisa mengevaluasi strategi mana yang efektif dan mana yang perlu diperbaiki, serta memastikan seluruh tim tetap berada di jalur yang sama menuju visi perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang pertama ada komunikasi dan dialog secara terbuka, di mana ketika perusahaan ataupun suatu organisasi tersebut menciptakan komunikasi dan dialog yang secara terbuka, dia akan menciptakan komunikasi yang jujur antar anggotanya. Kemudian yang kedua, menggunakan dan mengembangkan saluran komunikasi formal, yaitu menyusun program-program inovatif, contohnya dilakukan buletin, kemudian ada blog, ada survei pegawai. Nah, hal-hal tersebut atau program-program inovasi tersebut itu digunakan untuk menangkap ide-ide dan umpan balik pegawai. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan saluran berganda komunikasi formal dan informal. Saluran-saluran komunikasi yang berganda itu mencakup kayak perintah tertulis, diskusi tatap muka, dan selanjutnya itu dapat meningkatkan peluang pesan itu dapat diterima dengan baik. Kemudian yang keempat ada kecocokan struktur dengan kebutuhan komunikasi.
Struktur merefleksikan kebutuhan informasi. Struktur itu terdesentralisasi diterapkan untuk mendorong diskusi dan partisipasi. Contoh, bila ada tugas nih di tim atau departemen sulit, struktur terdesentralisasikan ini harus diterapkan untuk mendorong diskusi dan partisipasi. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang bab 18 yaitu mengelola komunikasi, selanjutnya kita beralih ke bab 19 yaitu memimpin tim. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari tim? Jadi teman-teman, untuk pengertian dari tim sendiri adalah suatu unit dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, definisi tim ini juga memiliki 3 komponen, teman-teman. Yang pertama, diperlukan 2 orang atau lebih. Lalu, yang kedua yaitu melakukan interaksi, yang dimana 2 orang atau lebih tersebut harus melakukan interaksi, saling berinteraksi. Lalu yang ketiga yaitu memiliki tujuan kerja, di mana 2 orang atau lebih tadi selain melakukan interaksi juga harus memiliki tujuan kerja. Dilema tim. Dilema tim adalah kondisi ketika sebuah tim menghadapi situasi sulit yang mengharuskan mereka memilih di antara 2 atau lebih pilihan yang sama-sama penting. Tetapi masing-masing pilihan itu memiliki resiko, konsekuensi, atau nilai yang bertentangan. Contohnya, tim memilih target atau kualitas. Nah, di sini kan tim diharuskan menyelesaikan pekerjaan yang tepat, tetapi target tercapai, atau tetap menjaga kualitas, tapi mungkin prosesnya agak terlambat. Selanjutnya yaitu kejujuran dengan loyalitas. Tim memilih melaporkan kesalahan anggota tim, atau lebih memilih untuk menutupi kesalahan tim tersebut untuk menjaga hubungan tim. Terus selanjutnya yaitu efisiensi dan kesejahteraan tim, yaitu memaksa kerja lembur agar proyek selesai atau menjaga kesehatan dan beban kerja anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan tim yang efektif. Yang pertama yaitu ada mengarahkan anggota mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan arahan dan juga memberikan tujuan yang jelas kepada para anggota timnya, bersifat memaksa, karena itu merupakan salah satu unsur kunci dari sebuah tim yang baik. Kemudian yang kedua yaitu berbagi kekuasaan. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu harus memberikan izin kepada para anggota tim untuk mengutarakan pendapat mengenai bagaimana caranya menyelesaikan tugas tim. Jadi pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota tim yang lain akan memberikan keputusan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengakui ketidaktahuannya. Nah, seorang pemimpin yang baik itu tidak akan takut untuk mengakui ketidaktahuannya dan tidak segan juga untuk meminta pertolongan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim itu terbagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tim formal. Tim formal itu juga bisa dibagi lagi menjadi tim vertikal dan tim horizontal. Tim vertikal yaitu terdiri dari seseorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal. Kadang disebut sebagai tim fungsional atau tim komando. Dan yang kedua yaitu tim horizontal, terdiri dari karyawan-karyawan dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Contoh terdiri dari gugus-gugus tugasnya. Seperti kelompok karyawan sementara itu dibentuk untuk menyelesaikan tugas spesifik atau mendesak. Terus tim komite itu biasanya bersifat jangka panjang atau permanen untuk menangani tugas-tugas yang muncul secara rutin. Contoh seperti tugas komite kompensasi. Dan yang terakhir itu biasanya karyawan dengan tim tujuan khusus. Tim ini yang diciptakan di luar struktur organisasi formal untuk menangani proyek-proyek yang sangat penting atau kreatif. Sering disebut sebagai tim proyek. Dan yang kedua yaitu tim yang diarahkan sendiri. Tim ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai unit kerja yang lebih lincah dan bertahan serta berdaya guna tanpa pengawasan ketat dari manajer tradisional. Oke, next, pengarahan tim yang inovatif.
Dua jenis tim yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini yaitu terdapat tim virtual dan tim global. Tim virtual biasanya terdiri dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasional. Biasanya terhubung melalui teknologi informasi dan telekomunikasi. Tantangannya dia itu membangun kepercayaan tanpa pertemuan tatap muka dan mengelola zona waktu yang berbeda. Serta yang terakhir yaitu tim global, tim lintas batas yang terdiri dari anggota berbagai negara dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Dapat berupa virtual maupun tim yang bertemu langsung. Jadi untuk tim global ini bisa virtual, bisa tatap muka. Oke, next. Karakteristik tim. Dalam karakteristik tim ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama ukuran tim. Ukuran tim itu biasanya memengaruhi keterlibatan dan kepuasan anggota. Biasanya tim kecil, idealnya yaitu 3-6 orang, cenderung lebih produktif karena komunikasi lebih mudah dan setiap anggota merasa lebih memiliki kontribusi nyata. Sebaliknya, jika tim terlalu besar, biasanya lebih dari 12 orang, mengalami penurunan motivasi atau sulit mencapai kesepakatan karena banyak banget ide-ide yang akan bertentangan dengan orang ini, orang itu, seperti itu. Dan yang kedua yaitu keberagaman tim. Tim yang beragam dari segi keahlian, pengalaman, usia, hingga latar belakang budaya cenderung memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang lebih baik. Jadi problem solvingnya itu lebih baik lagi karena banyak banget ide-ide yang muncul, solusi-solusi yang muncul. Dan yang terakhir yaitu nggak kalah penting, yaitu peran anggota. Agar tim berfungsi secara optimal, harus ada keseimbangan antara dua jenis peran utama. Nah, dua jenis peran utama itu yang pertama yaitu peran spesialis tugas, yang biasa disebut spesialis role. Anggota yang berfokus pada pencapaian tujuan teknis seperti memberikan ide, mencari informasi, dan merangkum hasil kerja untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kedua yaitu peran sosiologi emosional, biasa disebut dengan social emotional role. Anggota yang berfokus pada kesejahteraan psikologis tim, seperti menyemangati rekan, terus mengurangi ketegangan, dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tahap perkembangan tim, ada 5 tahap, yaitu ada forming, storming, norming, performing, dan juga adjourning. Untuk forming itu tahap perkenalan dan juga orientasi. Ini tuh sesama anggota baru, anggota tim itu saling mengenal satu sama lain. Lalu yang kedua ada tahap storming, di mana tahap munculnya konflik dan perbedaan pendapat. Di mana setelah berkenalan itu kan pasti ada komunikasi, dan dari komunikasi itu timbullah konflik atau perbedaan pendapat. Ternyata A berpendapatnya gini dan temennya itu gak setuju dan sebagainya, akhirnya timbul suatu konflik. Lalu yang ketiga itu ada tahap norming, di mana tahap resolusi konflik dan pembentukan norma ataupun peraturan. Jadi setelah konfliknya itu mulai mereda, persatuan tim itu mulai muncul dan norma di suatu tim itu mulai terbentuk. Para anggotanya mulai menerima perbedaan satu sama lain dan mulai mengembangkan rasa identitas tim yang kuat. Seperti itu. Lalu yang keempat itu ada performing, tahap fokus penuh pada kinerja dan penyelesaian tugas. Jadi timnya itu sudah mulai sangat kompak dan berfungsi secara optimal. Energi para anggota tidak lagi habis untuk konflik internal. Jadi untuk konflik-konfliknya itu sudah dapat diredakan dan fokus para tim sepenuhnya, para anggota sepenuhnya difokuskan untuk mencapai target dan juga menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir itu ada tahap adjourning, tahap pembubaran setelah tugas selesai. Jadi khusus ketika semua anggota itu sudah fokus untuk menyelesaikan tugas yang ada, maka timbullah tahap yang kelima, yaitu tahap pembubaran apabila tugas tersebut sudah selesai. Itu biasanya fokusnya dengan adanya evaluasi hasil, atau biasanya kayak acara perpisahan aja kalau timnya itu sudah selesai dan berhasil menyelesaikan tugas. Baik, lalu yang selanjutnya ada kepaduan tim.
di mana kepaduan tim sendiri itu adalah sejauh mana anggota tim tertarik pada tim tersebut dan termotivasi untuk tetap menjadi anggotanya. Jadi ketika suatu tim sudah terbentuk dan para anggotanya sudah ada di dalam tim tersebut, kepaduan tim ini tuh mengukur sejauh mana sih anggota itu betah dalam tim tersebut dan pengen terus dalam menjadi anggotanya di situ. Lalu ada beberapa faktor penentu terjadinya kepaduan, yaitu ada 5 faktor: interaksi tim, konsep tujuan bersama, ketertarikan pribadi terhadap tim, sukses bersama, dan juga ada persaingan luar. Untuk yang nomor 1, interaksi tim itu semakin sering anggota tim menghabiskan waktu bersama, semakin kenal dan semakin padu tim tersebut. Jadi kalau misalnya dalam suatu tim para anggotanya itu sering banget interaksi, ngobrol satu sama lain, pastinya mulai merasa nyaman dan semakin seneng lah, semakin betah dalam tim tersebut. Lalu yang kedua, konsep tujuan bersama. Jika anggota setuju pada tujuan dan nilai-nilai tim, kepaduan akan meningkat. Jadi ketika anggotanya itu mempunyai persepsi atau pendapat yang sama tentang tujuan dari suatu tim, maka itu lebih mudah untuk membuat para anggota menjadi lebih betah atau lebih bertahan di tim tersebut, karena tujuannya mereka sama dan pendapat mereka itu satu dan selaras. Lalu yang ketiga, ada ketertarikan pribadi terhadap tim. Anggota memiliki sikap dan nilai yang serupa serta menikmati waktu bersama. Jadi anggotanya itu udah mulai nyaman di timnya, mulai dari lingkungannya atau teman-temannya, dan untuk tujuan yang dicapai juga udah cocok. Lalu yang keempat, ada sukses bersama. Keberhasilan mencapai target akan meningkatkan rasa bangga dan keterikatan anggota. Jadi ketika dalam suatu tim anggotanya itu udah bekerja keras, saling tolong menolong satu sama lain, mengerjakan bersama, dan ternyata target mereka itu tercapai. Target mereka itu udah tercapai dan mereka itu merasa kalau sudah sukses. Nah, dengan keberhasilan kebersamaan itu, dengan merasa kalau kita bisa sukses bareng-bareng, itu perasaan itu membuat rasa bangga dan membuat anggota itu menjadi lebih betah di suatu tim. Lalu yang terakhir, ada persaingan luar. Persaingan dengan tim lain dapat membuat anggota kelompok merapatkan barisan. Jadi ketika adanya suatu persaingan ataupun kompetisi, walaupun secara tidak langsung, akan membuat solidaritas itu terjalin sendirinya untuk dalam satu tim. Jadi merasa kalau ada persaingan, jadi solidaritasnya itu akan meningkat sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengelola konflik tim. Konflik adalah interaksi yang bersifat bermusuhan di mana suatu pihak berupaya untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Kompetisi yang merupakan untuk persaingan antara individu atau tim dapat memberikan dampak yang sehat karena kompetisi dapat memicu orang-orang yang berkinerja lebih tinggi. Nah, untuk mengelola konflik antar tim agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, bisa memanfaatkan yaitu kolaborasi, yaitu mencari solusi terbaik untuk semua. Bisa juga kompromi, yaitu masing-masing pihak mengalah sedikit. Yang ketiga yaitu akomodasi, salah satu pihak mengalah. Yang keempat yaitu kompetisi, yaitu keputusan tegas. Biasanya ini yang memisahnya pemimpin. Terus menghindar jika konflik itu belum terlalu penting dan bisa dihindari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab konflik dan dalam penanganan konflik. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ada persaingan sumber daya, perbedaan tujuan, dan gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu persaingan sumber daya, di mana perebutan sumber daya yang terbatas, contohnya adalah uang, kemudian dan juga pasokan. Kedua, perbedaan tujuan, yaitu adanya ketidaksesuaian target antara antar individu dan antar departemen. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan komunikasi, yaitu kurangnya komunikasi sehingga salah satu anggota itu merasa dia tidak dilibatkan. Kemudian ada gaya penanganan konflik. Yang pertama yaitu gaya bersaing dengan karakteristik tegas dan tidak kooperatif. Digunakan ketika tindakan cepat atau darurat atau pada isu yang sangat penting.
Kemudian ada gaya menghindar, yaitu karakteristiknya tidak tegas dan tidak kooperatif. Waktu digunakan yaitu isu sepele, tidak ada peluang menang atau butuh waktu mengumpulkan informasi. Yang ketiga, berkompromi, yaitu karakteristik tingkat ketegasan dan kerjasama yang moderat, digunakan ketika kekuatan kedua belah pihak setara atau untuk solusi sementara di bawah tekanan waktu. Yang keempat, ada gaya mengakomodasi, dimana karakteristiknya yaitu kerjasama tinggi, ketegasan rendah, yaitu saat menyadari diri sendiri itu salah, isu lebih penting bagi pihak lain, atau demi menjaga harmoni. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada gaya berkolaborasi, yaitu karakteristiknya ya ada ketegasan dan kerjasama yang tinggi, dimana di waktu digunakannya yaitu mencari solusi menang-menang atau win-win, dimana kedua kepentingan terlalu penting untuk dikompromikan. Dan juga penelitian itu menyatakan bahwa penggunaan tujuan-tujuan sumber ordinat yang mediasi dan juga negosiasi itu menyelesaikan konflik di antara orang-orang atau departemen. Nah, tujuan superordinat yaitu tujuan bersama yang sangat besar dan penting bagi dua kelompok. Namun kepentingan tersebut atau tujuan tersebut itu tidak dapat dicapai oleh satu kelompok sendirian. Jadi harus adanya kerjasama. Kemudian yang kedua ada mediasi. Mediasi itu adalah salah satu cara untuk proses komunikasi yang memerlukan pihak ketiga sebagai penetral atau pihak ketiga yang netral sebagai mediatornya. Kemudian yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi sendiri yaitu proses komunikasi secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat dan itu tanpa campur tangan orang ketiga. Oke, selanjutnya yaitu ada solusi memenangkan kedua belah pihak menggunakan negosiasi integratif. Yang pertama adalah memisahkan orang-orang dari permasalahan. Kemudian yang kedua, berfokus pada kepentingan bukan pada tuntutan. Yang ketiga, menghasilkan banyak alternatif untuk keuntungan kedua pihak. Yang keempat, bersikeras bahwa hasil itu didasarkan pada standar yang objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tim kerja yang efektif. Nah, tim sendiri adalah balok-balok pembangun organisasi-organisasi saat ini. Tetapi sebuah tim tidak selalu harus memuaskan potensinya atau memuaskan mimpi yang diberikan manajer kepadanya. Berikut adalah hasil positif dari tim yang baik. Yang pertama ada keluaran produktif. Nah, di sini yang dimaksud keluaran produktif adalah keefektifan tim dapat dilihat dari sejauh mana hasil kerja memenuhi tuntutan pelanggan dalam hal kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Tim yang baik mampu menyalurkan energi dan kreativitas anggota sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja melalui fenomena fasilitasi sosial, yaitu dorongan bekerja lebih baik karena kehadiran orang lain. Lalu yang kedua ada kepuasan anggota. Nah, tim yang baik memberikan kesempatan anggota untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan berkembang secara profesional. Partisipasi aktif anggota dapat mengurangi kejenuhan, meningkatkan harga diri, serta mengembangkan keterampilan melalui keterlibatan bersama. Lalu yang terakhir ada kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Nah, tim kerja yang baik mampu mengantisipasi tindakan anggota dan merespons dengan tepat. Selain itu, tim harus belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan perubahan, sehingga tetap efektif dalam menghadapi tuntutan organisasi dan persaingan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya selama proses presentasi ini. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelalaian selama proses presentasi, dan kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.